Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Homsatun, mahasiswa program studi agama Islam Al-Aqidah Al-Hasiniyah dengan NIM 25210008. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Penyimpangan Sosial sebagai Awal Tindakan Kriminal di bawah bimbingan Bapak Hipson Putra Azmi Eskom MHUM. Penyimpangan sosial merupakan fenomena yang kerap kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Namun perlu kita pahami bahwa tidak semua penyimpangan otomatis menjadi tindak kriminalitas. Meski demikian, perilaku penyimpangan memiliki potensi untuk perkembangan menjadi tindak pidana apabila tidak ditangani dengan baik. Beberapa contoh nyata yang dapat kita temui di masyarakat antara lain penyalahgunaan narkoba, tawuran antar pelajar, geng motor, dan pergaulan bebas. Dari latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan 3 pertanyaan utama. Pertama, apa hubungan antara penyimpangan sosial dengan tindak kriminal? Kedua, mengapa penyimpangan sosial dapat berkembang menjadi tindak pidana? Dan ketiga, bagaimana cara mencegahnya? Penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Pertama, menjelaskan penyebab terjadinya penyimpangan sosial. Kedua, mengkaji proses perubahan perilaku penyimpangan menuju tindak kriminal. Ketiga, memberikan strategi pencegahan yang berbasis pada pendekatan sosial. Dan penelitian ini menggunakan metode studi pustaka atau library research dengan pendekatan diskriminasi kualitatif. Sumber data yang digunakan meliputi buku-buku kriminologi, jumlah ilmiah, serta dokumen hukum yang relevan. Penyimpangan sosial dapat didefinisikan sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan normal. Penyimpangan sosial dengan normal dan nilai yang berlaku di masyarakat. Penyimpangan ini dapat melanggar berbagai jenis normal, yaitu norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Beberapa contoh konkret penyimpangan sosial yang umum terjadi di masyarakat antara lain membolos sekolah, merokok di bawah umur, pergaulan bebas, keterlibatan dalam geng motor, serta penyalahgunaan narkoba. Menurut email Durkheim, penyimpangan sejatinya adalah hal yang normal dalam masyarakat dan bahkan memiliki fungsi nasional. Fungsi tersebut antara lain menegaskan kembali norma yang berlaku, mendorong terjadinya perubahan sosial, serta memperkuat solidaritas antar anggota masyarakat. Durkheim juga memperkenalkan konsep anomi, yaitu kondisi di mana norma sosial melemah sehingga individu kehilangan arah perilaku. Robert K. Merton melalui teori strategi menjelaskan bahwa penyimpangan terjadi ketika seseorang memiliki tujuan hidup yang tinggi, namun akses untuk mencapai sangat terbatas. Contohnya, seseorang yang ingin kaya tetapi tidak memiliki kesempatan yang memadai, akhirnya memilih jalan kriminal. Merton mengidentifikasi 5 bentuk adaptasi individu terhadap kondisi ini: konformitas, inovasi, ritualisme, retrofisme, dan pemberontakan. Howard melalui teori labeling mengemukakan bahwa penyimpangan tidak semata-mata muncul dari perilaku itu sendiri, melainkan dari label yang diberikan masyarakat. Label negatif yang terus-menerus diterima seseorang dapat membentuk identitas dirinya sebagai pelaku penyimpang.
Contohnya, anak yang selalu disebut nakal oleh lingkungan pada akhir benar-benar dapat menjadi pelaku kriminal karena ia menginternalisasi label tersebut. Penyimpangan dibedakan menjadi dua jenis. Penyimpangan primer adalah pelanggaran kecil yang belum memengaruhi identitas pelakunya. Sedangkan penyimpangan sekunder terjadi setelah seseorang mendapat label sosial dari masyarakat sehingga penyimpangan tersebut menjadi bagian dari identitas permanennya. Terdapat beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya penyimpangan sosial, yaitu kondisi keluarga yang tidak harmonis, pengaruh negatif dari teman sebaya, kemiskinan, kegagalan proses sosialisasi, serta lemahnya kontrol sosial di lingkungan masyarakat. Proses seseorang beralih dari penyimpangan menuju tindak kriminal umumnya berjalan secara bertahap. Dimulai dari penyimpangan kecil yang tidak mendapat sanksi, kemudian perilaku tersebut menjadi kebiasaan. Lalu individu masuk ke dalam kelompok yang menyimpang dan pada akhir berkembang menjadi tindakan kriminalitas. Terdapat dua studi kasus yang relevan. Pertama, geng motor. Awalnya terbentuk sebagai komunitas biasa para penggemar kendaraan bermotor. Namun lambat laun berkembang menjadi kelompok yang terlibat dalam kekerasan dan tindak kriminal. Kedua, anak jalanan. Karena kurangnya pengawasan dari keluarga maupun pemerintah, mereka menjadi kelompok yang rentan terhadap pencurian dan penyalahgunaan zat berbahaya. Dan selanjutnya, berdasarkan kajian ini terdapat ilmu upaya pencegahan yang dapat dilakukan secara terpadu, yaitu pendidikan karakter sejak dini, pembinaan keluarga yang harmonis dan fungsional, penguatan kontrol sosial di masyarakat, program rehabilitasi bagi pelaku penyimpang, serta kebijakan hukum yang bersifat proaktif dan preventif. Dan untuk kesimpulannya, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa penyimpangan sosial berpotensi menjadi awal dari tindak kriminal. Faktor-faktor utama yang berperan adalah lingkungan, keluarga, dan lemahnya kontrol sosial. Oleh karena itu, upaya pencegah sejak dini menjadi sangat penting untuk memutuskan rantai transisi dari penyimpangan menuju kriminal. Dan untuk penutupannya, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan seluruh hadirin. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.